Shalom saudaraku terkasih, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi rema, yang menjadi berkat bagi kita dalam memasuki dan menjalani akan pekan hidup yang baru terdapat dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7. Silakan saudara persiapkan. Dan judul renungan kita saat ini saudara adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Nah saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Dan di pekan yang baru ini Tuhan, kami kembali akan diberkati oleh kekuatan dan kedahsyatan kebenaran firman-Mu. Kami mohon diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu dan kami semakin mantap memasuki kehidupan di pekan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, Abah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudaraku, silakan saudara membuka Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7. Sambil memperhatikan akan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, latar belakang dari bacaan firman Tuhan saat ini adalah ketika Yusuf sudah memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, bahwa dia saat itu adalah sebagai seorang penguasa di Mesir. Dan kemudian Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk pulang ke Kanaan untuk menjemput dan mengajak ayah serta saudara-saudaranya yang lain untuk tinggal di Mesir supaya dekat dengan dia agar dia dapat memelihara kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, ketika hal ini disampaikan kepada Yakub, bagi Yakub pergi dan tinggal di Mesir itu bukanlah pilihan yang sangat mudah saudara. Apalagi harus terpaksa meninggalkan tanah Kanaan, karena tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Dan Yakub sangat-sangat berat untuk meninggalkan tanah Kanaan, karena tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya berdasarkan janji Allah kepada Abraham. Oleh karena itu dalam perjalanan ke Mesir ketika tiba di Betseba, kemudian Yakub di situ mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah. Nah, ini suatu tindakan iman bahwa Yakub mau mempercayakan rencana perjalanan pada Tuhan dan tinggal di Mesir. Dan saat itu Tuhan berfirman agar Yakub jangan takut untuk ke Mesir, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan dan menyertai Yakub dan menjadikan Yakub menjadi bangsa yang besar di sana. Nah, saudara-saudaraku, janji dan berkat Tuhan ini meneguhkan hati Yakub untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Mesir. Yakub tidak ragu lagi karena ada jaminan berkat penyertaan Tuhan bagi dia dan keturunannya. Nah, saudara, itu sekilas tentang latar belakang dari bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara. Di mana Yakub yang tadinya ragu untuk meninggalkan tanah Kanaan menuju ke Mesir, namun akhirnya dikuatkan oleh Tuhan. Lalu Yakub pun melangkah dengan pasti, melangkah dengan iman yang mantap karena dia percaya Tuhannya menyertai dan memberkatinya dimanapun dia berada. Nah saudaraku, umat yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mengacu pada berita firman Tuhan kita saat ini tentang kisah iman Yakub, maka saudara dan saya sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita bisa mendapatkan beberapa pengajaran dalam rangka kita memasuki atau menjalani pekan hidup yang baru. Pengajaran yang pertama begini saudara. Saudara perhatikan, pengajaran pertama adalah Tuhan itu tidak pernah lalai memelihara umatnya. Amin saudara. Tuhan tidak pernah lalai memelihara saudara dan saya. Dalam setiap masalah yang dihadapi, akan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sehingga kita sebagai umat yang percaya, kita bisa mantap melangkah dengan iman tanpa rasa takut. Sebab Tuhan kita adalah gunung batu keluputan kita. Dia tidak lalai menjaga kita. Dia tidak lalai di dalam memelihara dan melindungi saudara dan saya.
di dalam keadaan apapun dan dimanapun dia tidak pernah lalai. Karena itu kita harus senantiasa melangkah mantap dengan iman, karena kita tahu Tuhan adalah pelindung kita. Dengan kata lain, kata Mazmur 18 ayatnya yang ketiga, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah keluputanku. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, karena itu apapun yang akan terjadi di minggu yang baru ini, di pekan hidup yang baru ini, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena ada Tuhan. Dia menjadi Bapamu, Dia menjadi Allahmu dan Allahku, Dia menjadi Tuhanmu dan Tuhanku, dan Dia menjadi pelindungmu dan pelindungku, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebab Tuhan, sekali lagi, Tuhan adalah gunung batu keluputan kita, dan yang akan mampu meluputkan kita dari segala sesuatu yang tidak membuat hati kita tentram, termasuk rasa takut di dalam melangkah di pekan hidup yang baru ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, satu kali ada teman saya yang berkata begini, pada waktu kerusuhan tahun 1998, dia pada saat itu mau pulang dari kantornya dan dia sangat takut karena dia harus melewati jalur yang ramai, dan akhirnya dia memutuskan untuk menginap di kantor. Dia kemudian menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia tidak pulang karena dia takut. Dan esok paginya, saudara, dia bangun pagi-pagi sekali, lalu dia secepatnya ingin kembali, ingin pulang karena dia sudah tidak tahan lagi ingin berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah kecaman rasa takut, dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, Engkau adalah gunung batu keluputanku, Engkau akan melindungiku, Engkau akan menyertaiku di dalam perjalanan sehingga aku boleh tiba di rumahku dengan penuh sukacita, karena Engkau adalah gunung batuku, pelindungku. Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Nah, saudara-saudaraku, dia pun berjalan pulang. Dia melewati jalan-jalan yang kemarin itu penuh dengan orang yang sementara mengadakan aksi demo dan mengadakan kerusuhan. Di situ suasana masih sangat mencekam. Walaupun ada rasa takut melintasi jalan tersebut, tapi puji Tuhan, dia boleh sampai di rumah. Sesampai di rumah, dia berkata kepada istrinya bahwa kalau dia bisa sampai di depan di rumahnya, ini bukan karena kekuatannya, karena dia percaya Tuhan adalah gunung batu keluputannya. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mungkin ada perkara-perkara, ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang mungkin saja ada di dalam perjalanan hidup kita di pekan yang baru ini. Dan perkara-perkara itu begitu menakutkan kita, begitu membuat kita khawatir. Mari saudara, kita melangkah dengan iman. Sama seperti Yakub, kita melangkah dengan iman, karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada, membela dan menjadi gunung batu keluputan kita. Melangkahlah dengan iman, saudara-saudara, karena dengan iman saudara dan saya akan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus patut untuk menjadi andalan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas damai dan sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami ketika kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu pada saat ini, yang menguatkan kami, yang memberikan kepada kami kekuatan iman. Karena Tuhan, Engkau sendiri tahu bahwa mungkin saja di dalam perjalanan hidup rumah tangga kami di pekan hidup yang baru ini, ada banyak hal yang begitu menakutkan, yang mengkhawatirkan kami. Tapi melalui kisah Yakub ini, di mana Engkau sendiri berkata kepada Yakub, jangan takut untuk melangkah ke Mesir. Maka kami pun mendengarkan suara-Mu saat ini berkata kepada kami, jangan takut untuk melangkah memasuki pekan hidup yang baru. Karena Engkau terlebih dahulu ada di pekan yang baru, dan Engkau sendiri yang akan menjadi penyerta kami, pelindung kami, gunung batu kami di pekan hidup yang baru ini. Bapa di sorga, karena itu dengan iman yang mantap kami percayakan seluruh persoalan dan pergumulan-pergumulan kami. Kami percayakan Engkau menopang rumah tangga kami, Engkau menopang kami sebagai pasangan suami istri, sehingga kami mampu melewati pergumulan-pergumulan kami di pekan hidup yang baru ini. Ampun segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami dan keluarga kami layak mendapatkan perlindungan dan kasih-Mu di dalam pekan hidup yang baru saat ini. Kami berdoa untuk para suami,
Sebagai istri kami menyerahkan akan para suami, dan sebagai suami kami menyerahkan para istri, dan sebagai orang tua kami menyerahkan anak-anak, cucu-cucu kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau menjadi pelindung yang setia untuk suami, untuk para suami, dan Engkau menjadi pelindung yang setia untuk para istri, untuk anak-anak dan cucu-cucu. Engkau juga menjadi kekuatan dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami senantiasa ada damai dan sejahtera. Dengan iman yang mantap kami menyerahkan akan pekerjaan dan usaha-usaha dalam rumah tangga kami. Selama usaha itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, maka kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu tidak akan kemana-mana. Berkat-Mu akan senantiasa ada di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami juga menyerahkan akan persoalan dan pergumulan kami yang sampai saat ini mungkin masih kami rasakan. Terutama Tuhan, pergumulan-pergumulan tentang usaha-usaha yang sampai juga saat ini belum juga menunjukkan kemajuan. Kami percaya Tuhan bahwa ada waktu Tuhan. Ada saatnya di mana kami boleh melihat usaha-usaha yang kami lakukan. Sekali lagi, usaha-usaha itu kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada saatnya kami akan menuai berkat dari usaha tersebut. Kami yakin dan percaya, berikan kami kemantapan hati untuk tidak menjadi putus asa dengan usaha-usaha yang kami lakukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk usaha kami, untuk lepas dari segala macam jenis penyakit, kami yang ada dalam proses pemulihan, kami yang masih berjibaku dengan mengkonsumsi obat-obatan, baik secara medis maupun obat-obatan herbal. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti pulih. Kami tidak akan takut melangkah dengan iman dengan sakit penyakit kami. Karena kami tahu Tuhan menjadi yang terbaik, Tuhan menjadi obat bagi kami, penyembuh bagi kami. Urapan-Mu penuh atas obat-obatan, makanan dan minuman, baik obat-obatan yang kami dapatkan melalui medis maupun obat-obatan yang kami pakai melalui herbal. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, khususnya presiden, wakil presiden. Tambah-tambahkan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan kepemimpinannya dengan penuh takut akan Tuhan. Gereja-gereja-Mu bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, kami percayakan mereka juga di dalam tangan kuasa kasih Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Bapa di sorga, sebagai umat Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan seluruh elemen-elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri, termasuk MPR, DPR, semua pemuda-pemudi bangsa, dan semua yang menjadi pemimpin-pemimpin kami, bahkan sampai di pemimpin-pemimpin tingkat daerah, di pelosok-pelosok daerah, tingkat RT, RW, kami percaya tetap ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa yang maha mendengar di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan akan rencana-rencana kami selama sepekan ke depan Tuhan. Ada rencana-rencana kami, ada keinginan-keinginan kami. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bahwa selama keinginan itu seturut dengan kehendak-Mu, maka kami akan Engkau mampukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Berkati berkat-berkat yang ada pada kami, sehingga kami tidak menggunakannya dengan kesia-siaan. Lalu Tuhan memberkati setiap peluh kami untuk mencari berkat-berkat untuk kebutuhan jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini di dalam menghadapi virus corona ini. Berikanlah kekuatan sehingga dari masa pandemi akan menjadi endemi. Berkati kami semua Tuhan, dan Engkau menjadi sistem imun yang terbaik di dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampun segala dosa dan salah kami, lalu perkenankan kami hidup di dalam kasih-Mu agar kami bisa melangkah dengan iman. Kalau Yakub mampu melangkah dengan iman, maka kami pun akan melangkah dengan iman. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Maha Pelindung kami, Tuhan Maha Penyerta kami. Iman kami mantap kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak akan tergantikan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku,
Kita tunduk kepala sekali lagi, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat melangkah dengan iman, selamat mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom.